ketika seseorang mengirimkan sihir, santet, dan santau, itu akan mengirimkan sinyal-sinyal terlebih dahulu, akan diletakkan di lokasi itu. Baik itu berupa buhul, berupa makhluk, ataupun energi-energi negatif lainnya. Itu akan segera dikirim melalui media yang sudah diletakkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengaruh sihir, santet, santau ketika masuk ke lokasi atau rumah Anda. Dan tanda-tanda yang akan dirasakan nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk pertama kali saya akan menjelaskan beberapa efek dari energi negatif yang sudah berada di rumah Anda. Itu akan menyebabkan sering sakit, aura tidak stabil, sering marah-marah, bahkan sering bertengkar di dalam keluarga, menghambat masuknya rezeki, bahkan bisa membuat kacau pikiran kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika seseorang mengirimkan sihir, santet, dan santau, itu akan mengirimkan sinyal-sinyal terlebih dahulu, akan diletakkan di lokasi itu. Baik itu berupa buhul, berupa makhluk, ataupun energi-energi negatif lainnya. Tujuannya untuk memantau lokasi atau rumah itu benar-benar sudah bisa dikirim santet atau tidak. Kalau memang sudah bisa, maka santet itu akan segera dikirim melalui media yang sudah diletakkan di situ. Tapi ketika rumah itu atau orang yang berada di lokasi itu, penghuninya itu memiliki pembentengan yang kuat, maka energi itu tidak akan berfungsi. Dia akan terus bertahan di situ sampai benar-benar orang itu melakukan pembersihan, penetralan lokasi itu. Dan juga untuk meletakkan sinyal, tidak asal meletakkan. Pasti orang itu akan meletakkan di tempat-tempat yang rahasia, bisa ditanam, bisa di atas, atau bisa di lain tempat. Tapi tujuannya disambungkan ke rumah itu. Untuk mengetahui letak buhul atau energi-energi negatif yang ada di rumah kita, memang harus butuh latihan. Untuk pertama kali sihir santet itu ketika mulai bereaksi, yang pertama kali diserang adalah pikiran. Karena ketika pikiran kita kacau, pikiran kita selalu resah, ragu-ragu, dan bimbang, kita tidak bisa mengontrol diri, bahkan kita lalai dari pembentengan, beribadah, dan itu akan mudah dimasuki oleh energi-energi sihir dan santet. Karena orang itu sudah tidak stabil lagi pikirannya. Ketika pikiran kita tidak stabil, maka kita akan mudah mengalami stres. Ketika stres, itulah akan terbuka jalan untuk energi sihir dan santet itu masuk. Makanya ketika seseorang itu memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang kuat, apalagi orang itu dekat dengan Sang Pencipta, entah dari aliran agama apapun, itu akan sulit terkena gangguan sihir dan santet. Kuncinya adalah pikiran kita harus kuat dan tenang. Yang kedua, rumah itu akan terasa panas auranya, dan orang lain tidak akan suka masuk ke rumah Anda. Walaupun biasanya ramai orang yang berkunjung, tiba-tiba orang itu akan enggan untuk masuk ke rumah Anda, karena ada penghalang dari energi-energi negatif yang menutupinya. Jadi orang akan melihat seperti malas, takut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penghuni rumah itu akan merasa was-was. Tapi ketika keluar rumah itu akan lebih tenang, nyaman. Tapi ketika kembali lagi ke rumah itu, dia akan merasa pikirannya selalu kacau. Dan juga bisa menyebabkan orang itu sakit secara tiba-tiba dan mudah terkena macam-macam penyakit. Energi negatif itu menebarkan penyakit supaya orang itu celaka, sakit, dan tidak bisa merasakan hidup tenang. Ketika rumah itu ada energi negatifnya yang menghalangi, energi positif akan sulit untuk masuk. Bahkan rezeki pun juga terasa seret. Walaupun rezeki sudah diatur, tapi kalau kita tidak berusaha untuk
menarik untuk masuk, rezeki itu juga akan terbatas. Dan ketika rumah itu sudah terkontaminasi dengan energi-energi sihir dan santet, mudah emosi ketika berada di rumahnya, sering marah, sering merasa ingin menang sendiri, dan lain sebagainya. Sering melihat segelebatan seperti ada yang lewat, seperti ada penampakan, tapi hanya sekilas, merasa ada yang mengawasi ketika kita berada di lokasi itu. Dan juga cenderung rumah itu banyak dimasuki oleh binatang-binatang yang beracun seperti kalajengking dan juga seperti cicak. Cicak itu akan banyak sekali di rumah kita dan sangat ramai kalau malam. Seperti tokek juga, berarti rumah itu sudah ada sinyal kalau terkena gangguan sihir dan santet. Dan bagi penghuninya itu terkadang juga sangat malas yang berlebihan, takut dan juga was-was, terasa ngantuk, ingin tidur terus, dan juga merasa selalu lelah. Nah, itu juga ada gangguan-gangguan yang sudah masuk ke tubuh kita. Berarti awal mulanya rumah itu memang sudah terkena gangguan sihir santet. Atau tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, suara aneh, dan suara-suara yang tidak sepertinya kita dengarkan, tiba-tiba kita mendengarkan. Banyak suasana yang mistik terjadi. Itu juga tanda kalau rumah itu sudah terkena gangguan sihir. Seringnya mimpi buruk, mimpi melihat kuburan, mimpi orang mati, orang sudah meninggal, bahkan mimpi di tempat-tempat yang angker, juga mimpi binatang-binatang yang menyeramkan. Itu termasuk bagian dari energi sihir santet itu sudah masuk ke rumah Anda, bahkan Anda sudah terkontaminasi dengan energi gangguan sihir dan santet. Sebenarnya banyak sekali ciri-ciri rumah itu terkena gangguan sihir dan santet. Sangat terasa sekali auranya di dalam rumah itu tadi. Tapi saya jelaskan hanya bagian-bagian yang tertentu yang sangat mudah dirasakan, supaya kita bisa cepat-cepat antisipasi buat tindakan-tindakan selanjutnya untuk pembersihan, penetralan, dan pemagaran supaya rumah itu aman dari gangguan sihir dan santet. Untuk tata cara melakukan penetralan sendiri, saya sudah menyediakan videonya di video sebelumnya. Mungkin Anda bisa cek di video sebelum itu, Anda bisa lakukannya sendiri. Kalau memang tidak mampu, panggil orang-orang yang sudah terbiasa melakukan. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.